Halo semuanya, kembali lagi bersama Busya Library. Dan kali ini ada segmen khusus bernama Silat Lawas, di mana kami akan mengajak Anda mengingat lagi serial-serial silat lawas yang tentu kalian semua kenal. Dan sekarang kami akan persembahkan bagian pertama dari daftar serial silat lawas era 80 dan 90-an yang tayang di channel TV lokal. Ini adalah serial silat yang tayang di tahun 80 dan 90-an di TV lokal kita, bukan tahun rilis di negara aslinya ya. Sekarang, mari kita bernostalgia kembali. Pendekar Pemanah Raja Wali. Pendekar Pemanah Raja Wali pertama yang tayang di TV lokal kita adalah yang dibintangi oleh Felix Wong sebagai Kuo Jing dan Barbara Yung sebagai Huang Rong, dan Michael Mew sebagai Yang Kang. Ceritanya tentu berpusat pada petualangan Kuo Jing dalam peliknya dunia persilatan yang saat itu memperebutkan ilmu sakti 9 bulan yang secara tidak sengaja jatuh ke tangan Kuo Jing. Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali. Serial Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali yang pertama kali muncul dalam TV lokal kita adalah yang dibintangi oleh Andy Lau sebagai Yang Kuo dan Heidi Chan sebagai Xiaolong Nu. Serial ini begitu melegenda, ditambah lagi lagu pembukanya yang dinyanyikan oleh Yuni Shara. Bagi generasi 80 dan 90-an, pasti langsung teringat lagu temanya begitu ada yang berkata, "Siapa yang?" Siapa yang merubah hatiku? Berdasarkan novelnya, Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali adalah sequel langsung dari Pendekar Pemanah Raja Wali. Karena pemerannya yaitu Yang Kuo adalah putra dari Yang Kang, di mana Yang Kang sendiri adalah salah satu protagonis dalam novel edisi sebelumnya. Serial ini juga menghadirkan sebuah jalan cerita tabu di era itu, karena menghadirkan kisah cinta antara guru dan murid, antara Yang Kuo dan Xiaolong Nu. Namun keteguhan hati Yang Kuo mampu menyatukan mereka berdua di tengah gejolak dunia persilatan dan ekspansi bangsa Mongol yang ingin menaklukkan dinasti Song. Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Serial ini adalah penutup dari trilogi Raja Wali yang dimulai oleh Pendekar Pemanah Raja Wali dan ditutup oleh serial ini. Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga yang sangat terkenal di TV lokal kita adalah yang diperankan oleh Tony Lu. Serial ini rilis di Hong Kong pada tahun 1986. Dan musik pembuka serial ini di TV lokal dinyanyikan oleh Mary Andani dan John Wei. Seperti serial sebelumnya yang begitu ikonik dengan kalimat pembuka "Siapa yang?", musik ini juga sangat ikonik dengan kalimat pembukanya, Di saat malam yang sunyi, ku termenung seorang diri teringat. sebuah musik pembuka yang begitu melegenda. Setting ceritanya sendiri terpaut jauh dari serial sebelumnya, di mana sekarang dunia persilatan memperebutkan dua senjata wasiat, Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, di mana katanya yang menguasai keduanya mampu menguasai dunia. Kelak baru akan diketahui bahwa pasangan Kuo Jing dan Huang Rong dari trilogi pertama lah yang memprakarsai pembuatan kedua senjata itu. Mereka menggunakan bahan baku senjata milik pasangan Yang Kuo dan Xiaolong Nu dari trilogi kedua. Pendekar Harum menceritakan petualangan pendekar bernama Chu Liu Xiang. Dan pendekar harum pertama yang TV lokal kita perkenalkan adalah versi Adam Cheng yang rilis di tahun 1995. Berbeda dengan pesilat di daftar sebelumnya yang merupakan adaptasi dari karangan novelis Jin Yong, Chu Liu Xiang ini adalah adaptasi dari karangan novelis Kulong, salah satu dari 3 penulis novelis klasik terbesar di Cina, di mana selain Kulong ada nama besar lainnya yaitu Jin Yong dan Liang Yuseng.
Pendekar Empat Alis. Lagi-lagi sebuah novel adaptasi dari Gulong yang menceritakan petualangan seorang pendekar bernama Lu Xiaofeng yang terkenal dengan julukan Pendekar Empat Alis. Karena itulah serial yang rilis tahun 1986 ini memiliki judul asli The Return of Lu Xiaofeng, yang saat dirilis di TV lokal kita judulnya menjadi Pendekar Empat Alis. Ceritanya berpusat pada pendekar bernama Lu Xiaofeng yang digambarkan sebagai pria yang tampan menawan dengan kumis yang menyerupai alisnya. Meskipun ia dikenal di seluruh dunia persilatan sebagai tukang minum, pria penggoda dan suka berada di rumah bordil, reputasinya yang buruk adalah kedok untuk kepribadian aslinya. Dia tidak hanya ahli dalam seni bela diri, tetapi juga sangat cerdas, jenaka, dan jeli. Sifat-sifat inilah yang membantunya melarikan diri dari bahaya dan membalikan keadaan pada musuh-musuhnya secara tak terduga ketika dia tampaknya berada di pihak yang kalah. Ya, Lu Xiaofeng sangat menghargai persahabatan dan sering mempertaruhkan nyawanya untuk membantu teman-temannya jika diperlukan. Pendekar Ulat Sutra. Serial ini rilis dengan judul Bastard Swordsman, atau dikenal juga dengan nama Reincarnated. Di Indonesia judulnya dirubah menjadi Pendekar Ulat Sutra. Yun Fei yang adalah anak yatim piatu yang sering dibully di partainya, Wutang. Kemudian terjadilah sebuah konflik dalam partainya, di mana justru Yun Fei lah yang akan menjadi penyelamat bagi nama baik partainya. Dengan menguasai ilmu rahasia partainya yang telah lama menghilang, Kungfu Ulat Sutra. Serial ini melambungkan nama Norman Cui, pemeran Yun Fei yang di Indonesia. Mereka yang ada di generasi 80 dan 90-an pasti semua mengenal nama Norman Cui, si pendekar Ulat Sutra. Pendekar dari negeri Taili. Dalam novel, serial ini adalah adaptasi dari novel Demigod and Semi-Devil karangan Jin Yong, yang adalah prequel tidak langsung dari trilogi Raja Wali. Serial ini ditayangkan di TV lokal kita, adalah yang versi rilis di tahun 1982. Serial ini menceritakan kisah tiga pendekar yang karena terlilit oleh sebuah plot yang mengguncang dunia persilatan, akhirnya berakhir menjadi saudara angkat. Mereka adalah Xiaofeng yang diperankan oleh Brian Lung, Tuan Yu yang diperankan oleh Ken Tong, dan Suju yang diperankan oleh Felix Wong. Ada juga Aidy Chen yang berperan sebagai Wang Yuyan. Pendekar Hina Kelana. Serial yang diadaptasi dari novel berjudul Smiling Proud Wanderer karangan Jin Yong hadir di TV lokal kita dengan judul Pendekar Hina Kelana. Serial ini rilis di Hong Kong tahun 1984. Serial ini berpusat pada seorang pendekar yang suka minum bernama Lin Huzhong yang diperankan oleh Chow Yun-fat. Lin Huzhong berbeda dengan banyak pendekar lainnya yang melihat dunia dalam hitam dan putih, namun mereka cenderung munafik. Lin Huzhong walaupun seorang pemabuk, namun dia melihat masing-masing pribadi sesuai dengan tingkah laku dan budinya, bukan dari partai mana dia berasal. Karena tidak semua orang partai hitam itu sesat. Begitu juga tidak semua orang dari partai putih itu baik. Karena itulah dia dianggap musuh oleh sebagian orang dari partai hitam dan partai putih. Namun, dia juga dianggap kawan oleh sebagian orang dari partai hitam dan partai putih. Pertarungan Si Kembar. Sebuah adaptasi dari novel Gulong berjudul Handsome Siblings. Rilis di TV lokal kita dengan judul Pertarungan Si Kembar yang dibintangi oleh Tony Leung sebagai Xiao Yuer dan Hugo Eng sebagai Hua Wujie. Serial ini menceritakan dua anak kembar yang sengaja dipisahkan oleh musuh dari kedua orang tua mereka. Mereka memang sengaja memisahkan keduanya saat bayi, agar saat dewasa nanti kelak mereka akan diadu dan saling bunuh. Yang satu dibesarkan oleh pembunuh orang tua mereka. Dia menjadi seorang pendekar tampan dan rupawan, berilmu tinggi dan memiliki tata krama yang baik.
namun polos dan lugu, bernama Hua Wucui. Sedangkan yang satunya diselamatkan oleh kakak angkat dari ayah mereka dan dibawa ke lembah penjahat, yang akhirnya si anak menjadi anak yang selengean, tidak memiliki tata krama yang baik dan hidup seenaknya. Ilmu silatnya pun tidak terlalu tinggi, namun dia memiliki kecerdikan dan kelicikan yang luar biasa. Rase Terbang dari Gunung Salju. Serial ini diambil dari dua novel karangan Jin Yong yang berjudul Fox Fallen of the Snowy Mountain dan Young Flying Fox. Serial ini rilis di tahun 1985 dengan judul Flying Fox of Snowy Mountain. Rase Terbang dari Pegunungan Salju bercerita tentang Hu Fei dan pencariannya akan pembunuh kedua orang tuanya. Akan tetapi, kelihatannya tujuan utama Hu Fei sebenarnya adalah mengungkap kisah orang tuanya, terutama hubungan persahabatan dan permusuhan yang kompleks antara ayahnya He Yidao dan Miao Renfeng. Itulah dia bagian pertama dari serial nostalgia kita, tentang serial-serial silat yang pernah rilis di TV lokal kita di era 80 dan 90-an. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan nantikan video-video kami yang lainnya.